Halo teman-teman, Shalom. Apa kabarnya semuanya? Semoga teman-teman sehat terus ya di hari ini. Nah teman-teman, senang banget ya pada hari ini kita boleh berkumpul lagi di hari yang spesial. Karena hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai kebaktian kita mau naikkan pujian Tuhan, Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya, teman-teman, pada hari ini kita boleh bersukacita. Pada hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini itu adalah sebuah momen yang menjadi dasar iman kita gitu, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mati di kayu salib, dia menanggung semua dosa kita, dan pada hari ini, pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan kematian. Teman-teman, pada hari ini kita mau kembali diingatkan, apa sih Paskah itu untuk kehidupan kita? Tuhan sudah bangkit, lalu relevansinya apa untuk kita? Kita mau diingatkan kembali pada minggu ini. Dan teman-teman, sebelumnya saya mau mengajak teman-teman kita pejamkan mata kita. Kita lihat kembali selama seminggu ini bagaimana kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sudah meresapi kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, atau kadang justru kita masih lupa? Saya beri waktu teman-teman untuk mengaku dosa teman-teman dan berdoa secara pribadi. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau sungguh baik ya Bapa. Engkau begitu baik untuk kami. Engkau mengorbankan anakmu untuk mati di kayu salib, untuk menanggung segala dosa kami ya Bapa. Tapi Engkau membuktikan bahwa Engkau lebih besar dari semua dosa, Engkau lebih besar dari semuanya. Bapa, ampuni kami jika kami belum benar-benar meresapi kematian-Mu ya Bapa dan kebangkitan anak-Mu. Bapa, ampuni kami jika kami masih jatuh ke dalam dosa, kami masih
mengikuti kemauan kami sendiri, kami masih mengikuti pikiran kami sendiri. Kami anak-anak-Mu ini sangat rentan ya Bapa. Tolong kami mau berubah, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dan terima kasih untuk semua berkat-Mu ya Bapa. Amin. Teman-teman, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita terambil dari Efesus 2 ayat yang keempat hingga kelima. Efesus 2 ayat yang keempat hingga kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah begitu baik untuk kita. Tuhan Yesus sudah luar biasa untuk kehidupan kita, dan kita mau pada minggu ini kita mau diingatkan kembali, dan sekarang kita mau naikkan satu buah pujian. Kita mau naikkan pujian bahwa kasih Tuhan Yesus itu tidak ternilai untuk kita dan segala pujian hanya untuk-Nya. Hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kami memperingati, mengingat kembali peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami keyakinan, yang membangkitkan keimanan kami bahwa kehidupan ini tidak berakhir pada kematian, tetapi berakhir pada kehidupan yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan. Oleh karena itu kami menyediakan hati dan pikiran kami sekarang ini Tuhan untuk menyambut pesan Paskah, supaya kami semakin mengerti apa yang mesti kami kerjakan dan bagaimana kami menghayati Paskah sebagai anak-anak muda di dalam keseharian kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menjambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi manusia Paskah. Rekan-rekan muda, andai kata kita belum dilahirkan ke dunia ini, kita masih berupa roh, dan kita diajak ngobrol sama Tuhan di sorga. "Hei, kamu mau aku lahirkan ke dunia ini. Kira-kira kamu mau dilahirkan seperti apa? Atau siapakah ya yang kamu mau ya lahir di dunia ini? Kamu mau jadi siapa?"
Tuhan bertanya. Kalau kita ditanya seperti itu sama Tuhan, kira-kira apa jawaban kita? Mau lahir seperti apakah kita? Sebagai siapakah kita ingin lahir? Mungkin ada di antara kita yang ingin dilahirkan sebagai artis tampan dari Uni Emirat Arab, namanya Omar Borkan Al-Gala. Cari aja di internet, itu ganteng banget sama kayak saya, ya. Bercanda, ya. Mungkin kita mau dilahirkan seperti dia. Saya mau dong lahir ganteng, biar cewek-cewek naksir sama saya, kan seneng. Mungkin juga ada di antara kita yang mau lahir sebagai wanita tercantik di dunia tahun 2020 dari Israel, namanya Yael Selbia Cohen. Biar banyak cowok-cowok yang naksir juga. Atau mungkin kita tidak mau wajah yang ganteng atau wajah yang cantik. Kita pengen jadi orang kaya aja deh, kayak Bill Gates. Tuhan tolong dong, lahirkan saya seperti Bill Gates. Karena kekayaannya itu mencapai 1.810 triliun rupiah. Wah, itu nolnya mungkin kalkulator aja nggak cukup gitu ya. Atau mungkin ada di antara kita yang ingin lahir, duit kan bisa kekumpul kalau kita pinter. Jadi Tuhan, saya pengen lahir kayak Elon Musk aja gitu ya. Bisa bikin mobil Tesla gitu ya. Ayo dong Tuhan, saya pengen seperti dia, orangnya pintar, cerdas, menghasilkan inovasi-inovasi di bidang teknologi. Tentu rekan-rekan muda ya, kalau kita dikasih pilihan sama Tuhan, kita akan memilih untuk menjadi yang terbaik. Kita ingin ganteng, kita ingin cantik, kita ingin tajir, kita ingin cerdas ya. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau Tuhan Yesus diperhadapkan pada pilihan-pilihan sulit seperti kita tadi ya, mau jadi seperti apa? Ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini, dia memilih untuk lahir sebagai hamba yang menderita. Sebetulnya dia bisa memilih untuk saya mau dong lahirnya di kerajaan yang besar, rajanya sayang sama saya, berlimpah harta, saya dihormati oleh orang-orang, bisa. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk saya lahir di tengah kehidupan keluarga yang sederhana untuk menjadi penyelamat dunia ini. Kalau rekan-rekan muda ingat, saat Minggu Palma, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Ada orang-orang di Yerusalem, orang-orang Yahudi berteriak kepada Tuhan Yesus, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada saat itu, cukup banyak orang-orang Yahudi yang menginginkan Tuhan Yesus untuk menjadi raja mereka, sama seperti Daud. Ayo dong Yesus, jadi raja, kalahkan kekaisaran Romawi, engkau kan kuat, punya mujizat. Dirikanlah kerajaan Israel yang baru. Ya. Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pilihan itu. Tapi dia tahu, Bapaknya yang di surga punya rencana yang lain. Kamu itu sudah menjadi raja, tapi bukan raja versi dunia, raja yang menderita. Oleh karena itu Tuhan Yesus lebih memilih, sekalipun saya bisa memilih untuk jadi raja versi dunia, saya pengen jadi raja versi Bapakku, yaitu raja yang menderita. Terbukti saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Rekan-rekan muda masih ingat doanya? Tuhan Yesus berkata begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Lukas 22 ayat 42. Yesus diperhadapkan pada pilihan, tetapi dia tetap tunduk pada rencana Bapaknya. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu Bapa. Yesus takut, tetapi ia memilih untuk tetap taat dan tunduk pada rencana Bapaknya, yaitu menyelamatkan manusia melalui kematiannya. Pilihan Yesus inilah yang setia pada rencana Bapa inilah yang pada akhirnya membawa kita pada keselamatan. Coba kalau andai kata Yesus tidak memilih jalan penderitaan, apakah kita akan diselamatkan? Belum tentu. Karena Tuhan Yesus takluk kepada egonya, ego kemanusiaannya. Tetapi Kristus tidak takluk kepada egonya. Kristus takluk kepada rencana Bapa. Oleh karena itu keselamatan bisa kita terima. Dan kita dipulihkan relasinya dengan Allah. Yang harusnya karena dosa kita itu binasa. Kan upah dosa ialah maut. Harusnya akhir perjalanan hidup kita adalah kebinasaan. Tetapi berkat Kristus yang mati di kayu salib, ujung dari kehidupan kita sekalipun kematian adalah keselamatan. Kita bisa lihat bahwa di dalam Alkitab itu ada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi gambaran kepada kita bahwa ujung dari kematian adalah kehidupan. Jadi bukan akhir dari perjalanan kehidupan itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus saja mati lalu bangkit, demikian pula orang-orang yang percaya kepadanya. Mereka akan tentu mengalami kematian, tetapi bukan kebinasaan ujungnya, melainkan kebangkitan. Itu juga selaras
Di dalam Roma 6 ayat 5 tulisannya begini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau Kristus mati, kita mati. Kalau Kristus bangkit, kita pun juga bangkit. Iman kitalah yang mempersatukan kita dengan Kristus. Kepercayaan kitalah yang mempersatukan kita dengan Kristus. Menyatu dengan kehidupannya, menyatu dengan kematiannya, dan menyatu dengan kebangkitannya. Inilah yang menjadi pesan Paskah bagi kita semua. Jikalau Kristus sendiri mengalahkan kematian dan bangkit serta hidup, maka itulah juga yang mestinya kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Menjadi manusia Paskah. Kita tentu memiliki masa lalu yang kelam, kebiasaan yang buruk. Kita hidup sebagai manusia lama yang mungkin mengecewakan Tuhan. Maka Paskah ini menjadi momentum bagi kita untuk berubah menjadi manusia yang baru. Jikalau Kristus bisa meninggalkan dunia kematiannya dan bangkit hidup, maka kita pun juga sama. Kita bisa meninggalkan dunia kematian kita. Apa dunia kematian kita itu? Macam-macam misalnya. Kita sebagai anak-anak muda seringkali berhadapan dengan situasi yang tidak cocok dengan hati kita. Tidak cocok dengan keinginan kita. Dan seringkali kita kecewa dengan semua itu. Seringkali kita mengeluh terhadap semua itu. Dan pada akhirnya kita lupa bersyukur sama Tuhan. Marilah di momentum Paskah ini, kita ubah kebiasaan kita yang terus mengeluh, berubah menjadi bersyukur. Kita akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Tidak akan pernah yang namanya persoalan itu pergi dari kehidupan kita. Oleh karena itu, daripada kita menyesalkan atau mengeluhkan persoalan-persoalan yang selalu ada dan tidak akan pernah pergi, lebih baik kita menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup yang mungkin sulit itu, supaya kita bisa bersuka cita. Berubah dari kehidupan yang suka mengeluh menjadi kehidupan yang bersuka cita. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun lalu saya pernah melayani perjamuan kudus di rumah-rumah anggota jemaat di usia lanjut sebelum pandemi. Dan saya mengunjungi seorang anggota jemaat usia lanjut yang hidupnya terbaring di kasur saja, mengalami kelumpuhan, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dan ketika saya datang mengunjungi, saya menyapa, "Hai Oma, apa kabar? Gimana kabarnya sekarang?" Lalu dia menjawab begini, "Halo Pak Pendeta, kabar saya baik. Saya senang sekali karena bisa melihat Pak Pendeta dan bisa mendengar firman Tuhan dari Pak Pendeta. Kata orang, kondisi saya ini menyedihkan. Tapi asal Pak Pendeta tahu, meskipun kaki saya ini lumpuh dan badan saya tidak bisa kemana-mana, telinga saya masih bisa mendengarkan siaran firman Tuhan dari radio. Mata saya masih bisa membaca Alkitab. Itu adalah berkat Tuhan." Mendengar perkataan itu, lalu saya berbicara dalam hati saya begini, "Wow, mengagumkan sekali Oma ini. Padahal badannya sakit, ia terus berbaring dan tidak bisa kemana-mana. Tapi dia bisa menemukan sesuatu yang bisa ia syukuri dan bisa merasakan sukacita." Itulah yang mesti kita lakukan sebagai anak-anak muda, sebagai manusia Paskah. Kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah segala hal yang bisa membuat kita mengeluh, kecewa misalnya ya. Kita sekarang sekolah online, itu pasti menggelisahkan, gak enak banget. Tapi cobalah kita melihat mana nih hal-hal yang bisa kita syukuri. Supaya kita bisa merasakan berkat Tuhan. Supaya kita bisa bersuka cita. Nah, kalau misalnya kita bersuka cita, maka kita bisa bersemangat dalam menjalani hari-hari ini. Bukankah firman Tuhan di dalam Alkitab mengatakan ya, bahwa hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Jadi daripada mengeluh, nanti lama-kelamaan kualitas kesehatan tubuh kita menurun, lebih baik kita syukuri yang bisa kita syukuri. Supaya kita terus bersemangat menjalani hidup ini, kita bisa survive. Ya. Lalu apalagi yang bisa kita ubah dalam kehidupan kita, yang mencerminkan dunia kematian bagi anak-anak muda. Kebanyakan anak-anak muda, dan juga seringkali dialami juga oleh saya, itu lembek, baper, ya nggak apa-apa sih baper. Tapi kalau keseringan baper juga nanti susah majunya. Ya, jadi dari pemuda-pemuda yang baperan, dikit-dikit mewek gitu ya, dikit-dikit, aduh kenapa ya dunia begitu kejam, dunia melawan saya gitu dan lain sebagainya. Lebih baik berubah menjadi pemuda yang tangguh, tahan banting dan siap bertarung. Ya, kan sama seperti Yesus. Waktu disesah, waktu dilemparin batu, ya kan dia tetap siap bertarung. Dia mengatakan bahwa
Engkau telah mengatakan bahwa aku adalah Mesias, engkau sendiri yang mengatakan. Jadi Tuhan Yesus itu siap bertarung sampai kematiannya. Maka itulah yang mesti juga kita lakukan sebagai anak-anak muda. Siap bertarung dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Ya, kuatkan mental kita, kuatkan batin kita. Ketika nanti kita berjalan menuju manusia dewasa, menjadi orang-orang yang dewasa, kita akan terus mendengar perkataan-perkataan yang mungkin bisa menyinggung hati kita. Tetapi kalau kita bisa menguatkan hati kita, perkataan-perkataan itu jadi tidak ada maknanya lagi, tidak akan ada kekuatannya lagi. Kalau misalnya kita gampang tersinggung dengan perkataan orang lain, maka hidup kita gampang dikendalikan oleh orang lain. Kalau orang lain bisa menghancurkan kita dengan mudah hanya dengan menyinggung kita. Oleh karena itu, daripada kita mudah dihancurkan oleh orang lain dengan kata-kata yang menyinggung, lebih baik kuatkan hati kita, batin kita, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau menjadi orang-orang yang baperan dalam pengertian saya gampang sekali dihancurkan semangatnya oleh orang lain. Saya mau untuk bangkit, saya mau untuk bertarung, gitu ya. Ingat rekan-rekan muda, 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita tahu apa yang baik dan itu yang menjadi kehendak Tuhan, jalani aja. Tuhan sendiri yang akan membela kita. Tuhan sendiri yang akan berada di pihak kita. Ya, jadi upayakanlah diri kita menjadi anak-anak muda yang tangguh, yang kuat, tahan banting, dan siap bertarung dalam pengertian yang positif tentunya. Lalu kita mengubah diri kita. Mungkin manusia lama kita, dunia kematian kita yang lalu adalah kita menjadi pemuda-pemuda yang masa bodoh, nggak peduli. Udah itu urusanmu, bukan urusanku. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, apalagi kalau di gereja, apalagi kalau dia adalah orang-orang yang percaya juga kepada Tuhan Yesus sama seperti kita, maka kita tidak bisa yang namanya menutup mata, tidak peduli kepada mereka. Bagaimanapun mereka adalah tubuh Kristus, mereka terluka, kita merasakan sakitnya. Oleh karena itu kita coba untuk belajar membuang sikap kita yang masa bodoh terhadap segala sesuatu. Berikanlah perhatian-perhatian kecil kepada siapa saja, kepada teman, orang lain di gereja. Ya. Albert Einstein pernah mengatakan, saya pernah berkali-kali mengatakan ini. The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Dunia ini gak akan hancur oleh orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi oleh orang-orang yang tahu dan melihat tetapi diam saja. Oleh karena itu, selagi kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, kita pakai kesempatan ini untuk mempedulikan sesama kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Ya. Lalu kita juga berubah dari pemuda yang suka ikut-ikutan tren, menjadi pemuda yang punya prinsip dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan akal sehat. Jadi kita bukan ikut-ikutan supaya orang lain menerima, supaya masyarakat menerima, tapi kita mempertimbangkan tren itu. Kita mau ngikut atau enggak? Ingat, gumuli dulu sama Tuhan. Ingat, pikirkan dulu dengan akal sehat. Apa prinsip Kristianinya? Kita bisa menggunakan akal sehat kita. Tuhan menganugerahkan kita akal sehat kan? Akal budi. Untuk kita berpikir, mempertimbangkan. Apakah sesuatu ini baik untuk aku ikuti atau tidak. Jangan hanya sekedar, biar diterima oleh masyarakat. Lalu kita melakukan yang salah. Melakukan sesuatu yang kedepannya akan menjadi efek yang buruk bagi kita. Tentu kita harus menimbang. Ya, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Marilah kita berubah. Dari manusia lama kita, dunia kematian yang gampang sekali terbawa arus, menjadi manusia-manusia yang memikirkan segala sesuatu dengan matang, menggumulinya dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Rekan-rekan muda, Paskah ini menjadi momentum bagi kita untuk mengubah diri kita. Mengubah diri kita dari manusia lama menuju manusia baru. Dari dunia kematian menuju dunia kehidupan. Di sepanjang sejarah gereja, semangat perubahan inilah yang selalu dipelihara. Semangat inilah yang selalu dibangun oleh gereja reformasi di abad 16. Gereja reformasi mempunyai moto, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, Scudum Verbum Dei, yang berarti gereja yang telah reformasi harus terus bereformasi sesuai dengan firman Tuhan. Jadi gereja saja membuka dirinya untuk berubah menjadi lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pula dengan kita. Sepanjang kehidupan kita, kita berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari manusia baru menuju manusia. Dari manusia lama menuju manusia baru. Marilah kita memelihara semangat perubahan sebagai manusia Paskah. Selamat menempuh perubahan-perubahan hidup. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Bersama gereja segala abad dan tempat, mari bersama kita mengaku iman kita seturut. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami, yang sekali lagi mengingatkan kami untuk menjadi manusia Paskah. Orang-orang yang meninggalkan manusia lama dan bangkit sebagai manusia yang baru. Ajarkanlah kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak muda yang tidak terus-menerus mengeluh, tetapi bisa melihat kebaikan Tuhan dan mengucapkan syukur untuk semuanya itu. Ajarkanlah kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi anak-anak muda yang lembek, tetapi menjadi anak-anak muda yang siap bertarung, tangguh dan tahan banting. Ajarilah kami juga agar kami tidak menjadi anak-anak muda yang masa bodoh terhadap lingkungan kami, tetapi menjadi anak-anak muda yang perhatian terhadap lingkungan, sekalipun dampaknya kecil. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong kami, supaya kami tidak menjadi anak-anak muda yang gampang sekali dibawa oleh tren, ikut-ikutan. Tetapi kami menjadi orang-orang yang mau berpikir sehat, mau mempertimbangkan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau di dalam Roh Kudus akan membimbing kami, supaya kami benar-benar menjadi manusia Paskah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk pelayanan kami, anak-anak muda-Mu di GKI Taman Cibunut Bandung ini. Berkatilah komisi remaja dan komisi pemuda yang Tuhan panggil mereka untuk melayani, untuk menggembalakan remaja dan pemuda di gereja ini. Berikanlah mereka hikmat Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan melalui program-program kerja selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka menjadi tangan bagi Kristus untuk membawa damai sejahtera kepada jemaat remaja dan pemuda yang dilayani. Kami juga berdoa bagi kami sebagai anak-anak muda-Mu ini, supaya kami dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, dan orang lain dapat merasakan buah yang kami hasilkan, sehingga mereka bisa memuliakan Kristus lewat perkataan dan perbuatan kami. Kami berdoa untuk keseharian kami, di mana kami juga menempuh pendidikan di sekolah, di universitas. Sekarang kami menggunakan metode online untuk menempuh pendidikan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, supaya tidak terlewat pengetahuan-pengetahuan itu. Kami percaya melalui media yang mungkin agak menyulitkan kami ini, kami tetap bisa memperoleh pengetahuan dan kami bisa membekali diri kami yang bermanfaat untuk masa depan kami. Kami berdoa Tuhan untuk relasi kami dengan sesama kami. Kiranya Tuhan jaga supaya kami tetap dalam keakraban. Kami belajar untuk mengampuni sesama kami. Kami juga belajar untuk tidak melukai sesama kami. Kami belajar untuk menjaga kekudusan kami supaya kami tidak mencemari satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami dan memastikan agar kami dapat menjadi anak-anak muda yang baik, menjadi teladan bagi semua orang. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin baik di daerah sampai pimpinan pusat, supaya mereka dapat menjalankan kebijakan yang baik bagi masa depan bangsa ini. Kami yang masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan akan mengingatkan kami senantiasa agar kami mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Juga kami tetap setia untuk mengikuti setiap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Berkatilah juga tenaga kesehatan, tenaga medis yang berhadapan langsung dengan pandemi ini, supaya Tuhan berikan kesabaran dan keteguhan kepada mereka dalam mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Ya teman-teman, marilah kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan transfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ada di layar teman-teman sekarang. Nats persembahan kita terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Teman-teman, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur Bapa untuk berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, untuk berkat-berkat-Mu yang tidak putusnya datang dalam kehidupan kami. Bapa, kini kami memberikan sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya supaya persembahan ini benar-benar boleh digunakan untuk menolong saudara-saudara kami untuk membangun gereja-Mu di tengah pandemi ini. Bapa, terlebih lagi kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sertai kami dan bimbinglah kami selalu ya Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, pada hari Minggu ini, di hari Paskah ini, kita kembali diingatkan bahwa kasih Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Tuhan mengirimkan anaknya turun ke dalam dunia menjadi manusia, dan Yesus mengalami sebuah penderitaan demi kita. Ia disalib, ia dicambuk, dimaki, semuanya ia jalani karena kasihnya untuk kita. Pada saat itu Yesus adalah manusia, sama seperti kita, dan ia mampu melakukan itu. Dan sekarang kita kembali diingatkan, kita yang juga anak-anak Allah, kita punya battle kita sendiri di kehidupan kita, di sekolah, mungkin sama teman-teman kita, sama keluarga kita. Kita semua punya medan perang kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita mau jadi pribadi yang kuat seperti Yesus, ataukah kita mau jadi pribadi yang mudah jatuh dan mudah runtuh di dalam setiap masalah yang muncul? Tadi Nathan memberikan satu ayat yang sangat bagus dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Teman-teman, sekarang kita mau kembali ke kehidupan kita. Kita mau akhiri kebaktian kita pada hari ini dengan satu buah pujian. Dan melalui pujian ini kita mau diingatkan kembali bahwa kita mau hidup untuk Tuhan Yesus. Kita mau hidup untuk Tuhan, dan seberat apapun dunia ini, sejahat apapun dunia ini, dunia tidak akan bisa menjauhkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, Ku hidup bagimu.
ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita mau nyanyikan ini sekali lagi. Kita mau nyatakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kebaktian hari ini telah selesai. Saat teduh untuk kita semua. Selamat hari Minggu.